rasis dan fasis. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan mayat rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut yang mengata-ngatai kita ini monyet, kalau kami hitung itu ya berkali-kali ya di depan jamaahnya, dan mengajak perang dengan kita, ingin menumpahkan darah. Padahal sesama umat Islam itu haram menyakiti, menzalimi, merampas hak hartanya, keluarganya, darahnya, kehormatannya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau, masukkan saja ke penjara lagi, karena ini berbahaya, akan mengadu domba anak bangsa, akan berperang bukan dengan musuh negara, musuh agama, tetapi perang saudara. Berbahaya. Saya melihat langsung beliaunya memakai surban warna hijau, seakan-akan sudah saatnya perang. Padahal kita selama ini perang dengan data untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pemahaman agama dan membentengi akidah umat Islam Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala kami lakukan ini semua. Tapi apa balasannya? Inilah nanti jika ada kekuatan dari Amerika, di antara mereka ada dikasih senjata, maka akan jadi perang saudara seperti Suriah dan Yaman sana. Lebanon sudah reda, Irak, Libya, Mesir, Tunisia sudah jeda, tapi malah justru di Indonesia ini mereka mau bikin gara-gara. Ini harus segera direspon ya, karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Kalau toh misalkan ya nggak mampu menjawab data yang kami lemparkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ya harusnya ngajak islah gitu loh. Taslim islah, taslim taslam, taslim aslam taslam. Menyerah maka selamatlah dan meminta maaflah. Jangan malah justru menframing dengan sesuatu yang membawa madharah, bukan maslahah terhadap ummah. Kasihan ummah. Umat Islam Indonesia, warga negara Indonesia saat ini harus mengencangkan perutnya, berpuasa sekaligus menahan himpitan ekonominya. Jangan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman, rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura ya, aura gelap, aura api amarah yang luar biasa. Pengikut fanatik Anda yang tidak tahu apa-apa akan terhasut, nantinya akan mengadu domba seluruh anak bangsa sesama umat Islam juga. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab.
akan mengadu domba seluruh anak bangsa sesama umat Islam juga. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia. Gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim. Dan kami sudah menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan. Ya, bukan merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan. Ya, harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita semua, ulama-ulama pribumi kita. PWI LS itu semua monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya, Kiai Imad dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Romai Rahmat semua rasis, fasis, monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyendarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani,
coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi.